Gemah. Halo, Untuk pertama kali sebutin namanya. namaku Gandung Senatama, 23 tahun. Alfi Sairina Yunayeta, 19 tahun. Halo, nama saya Aga Agatha Surya Lestio. Umur 20 tahun. Halo, nama saya Irfan Satya. Udah. Mau apa lagi? Umur 20. Nama saya Ria Cahya Octavia, umur 21 tahun, usia dari Setira. 18. Ismi Ayu Puspa Fauzia, umur 21. Namaku Kalista Damayanti, 23 tahun. Nisa Anissa Fatia, 20. Salman Sira Sabilillah, 21. Sebutin 3 pahlawan nasional yang kamu ketahui. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Muhammad Yamin. Cuk Nyadien, Diponegoro, sama Bung Tomo, Panglima Sudirman, Patimura. Sing ana sing ndek dhuwit-dhuwit tok lah, apa nih? Aduh ngeblank. Ki Hajar Dewantara. Patimura, Cuk Nyadien, sama Soekarno, Hatta, Gus Dur. Mungkin 3 tempat bersejarah di Indonesia. Bersejarah tuh gimana? 3 tempat bersejarah. Menurut aku atau menurut? Menurut aku. Iya bener kan. Sejarah Indonesia. Tempat bersejarah menurut aku kan bisa sama doi gitu kan, jadi Sejarah bersejarah. Indonesia. Oh. Sejarah Indonesia. Yang itu, yang tempatnya Bung Tomo untuk orasi dulu. Lupa aku tempatnya apa. Rengas Dengklok, Hotel 10 November di Surabaya. Yang di kampung halaman di Madiun itu ada itu tempat bersejarah G30 SPKI. Bandung Lautan Api itu dek mana itu tempatnya? Ya dek Bandung. Loh, Lautan Api itu lagu. itu tragedi so. Bandung Lautan Api. Sejarah Indonesia berarti itu yang di Jakarta, ada Monas, ada Istana Negara, sama apa ya? Dan di Jakarta apa lagi sih? Apa Van? Monumen Tugu. Candi Borobudur, Candi Prambanan. Bener gak sih? Aduh anjir. Kota Lama Semarang, Rengas Dengklok, Kota Tua Jakarta. Banten. Loh, Banten tempat sejarah. Ini di provinsi. Pernah gak sih Mas Gandung jadi pahlawan buat orang lain? Bil, kalau dikata seperti itu, aku nggak bisa mengatakan pahlawan ya, tapi berusaha untuk menjadi orang yang selalu bisa untuk meringankan apapun yang ada di sekitar aku. Terutama ya kalau katakanlah ada. Prinsipnya itu memberi manfaat dimanapun kita berada. Karena kalau orang bilangnya take and give, aku itu give and give. Kan saya nggak merasakan. Enggak sih, saya biasa aja orangnya. Mungkin belum dikatakan pahlawan sih, cuma kayak bantu temen gitu pas lagi ada masalah, atau kayak contoh temanku kayak gini terus aku sama temenku kayak cari jalan keluar biar temanku nggak kayak gini gitu, jadi bikin temanku yang jadi lebih baik gitu. Kalau merasa sih nggak pernah ya. Maksudnya ya aku nggak sepede itu untuk merasa menjadi seorang pahlawan. Tapi mungkin orang lain anggapnya aku pahlawan mungkin. Aku seneng kalau misal seneng dan ngerasa bangga gitu kalau misal ada temanku atau orang lain yang bilang, Kalista makasih ya atas bantuannya, terus Kalista makasih ya udah selalu ada buat aku kayak gitu-gitu. Kalau saya menilai diri saya sendiri sih belum sih. Tapi kalau orang lain nggak tahu. Tapi kalau saya masih merasa belum. Kayaknya kalau aku yang ngomong sendiri kayak narsis gak sih?
Mungkin bagi teman-temanku atau kucing, mungkin aku pahlawan bagi mereka, soalnya aku selalu melindungi kucing. Terima kasih kucing-kucing. Pernah. Udah pernah membantu kawan yang sedang kesusahan. Simpel contohnya seperti itu. Pernah nggak kamu ngelakuin kebaikan orang tapi kamu punya tujuan tertentu? Jadi saya ada tujuan untuk kenapa saya baik gitu. Pernah lah. Kayaknya pernah, tapi apa ya? Kayaknya pernah, tapi Kalau tujuan tertentu nggak ada sih. Yang penting ikhlas saja. Siapa tahu dari situ kan ya kita nggak mengharap, kalau aku ya nggak mengharapkan apapun. Yang penting aku bisa melakukan itu sesuai apa porsi dan bidangku. Kalau dibutuhkan ya aku bantu, kalau enggak ya sudah kayak gitu. Tergantung situasi aja sih sebenarnya. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Pernah sih kalau PDKT. Melakukan sesuatu karena ada tujuannya. Iya. Ono lah pasti semuanya ngono gak sih? Saya mau minta duit ke orang tua, saya pasti baik dulu. Berbaik dulu. Beresin rumah. Oh, sudah ada dong. Pernah Bre ya? No. Contoh. Bisa iki, aib iki, gak iso. Aja. Oke. Ada pasti. Nggak mau cerita. Aku pernah nyuruh teman aku buat belajar. Terus dampaknya buat diri aku juga jadi semangat belajar. Kalau tujuan tertentu mungkin ke ini sih, supaya ntar kalau aku ada butuh bantuan gitu, mereka bisa bantuin gitu, bukan yang negatif itu. Mungkin kalau melakukan kebaikan buat tujuan tertentu, biar kalau tujuannya mungkin biar nggak dijahatin orang. Soalnya kalau ngelakuin hal baik itu biasanya akan balik lagi ke kita. Aduh, kalau orang nggak tahu guys. Jujur, sorry. Kalau orang nggak tahu, mungkin buang sampah pada tempatnya. Iya kan? Iya. Buang sampah pada tempatnya. Kayaknya kayak Mas Irfan deh, yang bersih-bersih rumah dulu, terus baru dapet duit dari mama. Sekarang siapa pahlawan hidup Maria? pahlawan hidup. Kedua orang tua. Suruh milih nih, ayah sama ibu. Pilih yang mana, Pak? Ibu. Orang tua? Orang tua. Iya. Kalau disuruh milih nih, ayah sama ibu, pilih yang mana? Ya dua-duanya bener. Pilih yang paling. Ibu saya. Oke. Mama. Oke, Pak. Mungkin ke ayah kan. Ayah. Ya. Mama dong. Karena yang melahirkan. Almarhum engkong saya sih. Kalau aku ngerasa pahlawan buat hidup aku itu lebih banyak ke teman-teman sih, sama sahabatku. Diriku sendiri. Bukan. Diri aku sendiri. Saya sendiri dong. Saya hidup untuk saya sendiri. Orang memilih punya alasan. Dari prinsip yang diajarkan aku toko kecil, karena aku hidup di agama ya. Yang 1 sampai nomor 4 kan ibu-ibu terus baru ayah. Itu sih alasan. Karena ya kalau misal ada apa-apa pasti aku cerita ke mama ya, dan pasti selalu kayak diusahakan kayak gitu. Tapi biasanya kalau aku ya kalau nggak ada ya nggak usah kayak gitu. Tapi mamanya selalu kayak ngasih. Beliau yang mengajarkan saya ya yang lebih baik lah pokoknya. Karena dia sekuat tenaga untuk membesarkan saya seperti ini. Ayo, ini saling bersangkutan. Ya, soalnya udah bisa bertahan sama ini. Kayak banyak banget masalah tapi masih bisa survive sampai sekarang. Padahal keinginan buat pasti ada gitu tiap harinya. Karena yang dari kecil yang ada buat aku mamaku tok. Soalnya kan karena juga ibu itu udah meninggal, dan dari kecil
dan yang udah ngurusin ini itu ayah sih. Soalnya kalau misal nggak ada mereka, mungkin ya aku nggak bakal kayak gini kayak sekarang. Aku ulangi ya. Kenapa kok memilih ibu sebagai pahlawan bagi? Kan ibu kan yang melahirkan, terus yang mendidik. Kan ayah kan pasti kerja kan, ibu yang mendidik di rumah. Terus udah disebutin juga kan di Al-Quran yang kalau ibu 3 kali kan, ibu baru ayah kan, pasti ibu. Terus telapak kaki ibu kan tempatnya surganya kita kan, gitu sih. Kira-kira hal bodoh yang pernah kamu lakuin ke almarhum? Nggak ada lah. Nggak ada. Mungkin ini nggak terlalu, kalau menurut aku ini beban ya, tapi kalau menurut orang lain itu simple tapi kayak biasa gitu. Kemarin nggak lolos di CPNS, udah itu aja sih. Apa ya? Aku tidak merasa bodoh. Soalnya ya itu blunder aja, blunder. Ngecewain pernah. Kayak mungkin rankingku turun, terus apa ya, ngecewain, belum bisa jadi yang terbaik menurutnya dia. Itu aku sih gak ngerti kayak apa. Saya cabut dari rumah. Mungkin kayak pernah kita lagi bad mood gitu, terus ditanyain, terus mungkin omonganku nggak enak gitu loh, terus mungkin ibuku ya kecewa gitu. Ya mungkin sesimpel membohongi, kayak Ya ada sesuatu yang nggak bisa diceritain kalau sama ayah gitu. Mungkin lebih ke apa, kalau mereka butuh, aku pas nggak bisa kayak gitu. Banyak sih, kayaknya kalau misalnya pikiran jelek aja tuh banyak banget, kayak tiap hari tuh pasti ada kayak pikiran-pikiran jelek, mau mati atau kayak nggak mau peduli lagi sama apapun. Tapi pada akhirnya kan aku tetap ada gitu. Jika orang tuamu sekarang mamamu ini depan, apa yang kamu bilang ke mamamu? Maaf ya Ma, kalau aku nakal. makasih. Sebenarnya aku tidak bisa mengungkapkan ini gitu, kayak ya malu. Soalnya aku tuh tipe orang yang nggak bisa gitu so sweet ke orang tua. Pesan yang disampaikan, terima kasih sudah selalu ada untuk aku, dan mungkin ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau tindakan yang mungkin tidak berkenan untuk mama ataupun teman-teman yang lain atau orang tua atau saudara-saudara aku yang mungkin nonton video kali ini. Itu aja sih. Hal yang paling tak sukai dan paling tak created sekarang itu buat masa depannya mamaku, terutama karena dari dulu sih prinsipku itu kan tinggal mama tok ngono. Jadi masa depanku itu tak serahin ke orang. Jika saat ini pahlawan Anda di depan Anda, tapi kan Anda merasa diri bahwa Anda itu pahlawan di Anda sendiri. Ya. Jadi apa yang kamu bayangkan kalau Mas Aga ada di depan, apa yang harus Anda lakukan? Ada bicarakan ke Mas Aga. Kamu hebat. Kalau sampaikan mungkin maaf kalau ternyata aku tuh nggak sebaik yang dikira gitu, kayak masih berbuat salah gitu di belakang. Buat sahabat-sahabatku, makasih banget udah selalu nemenin aku, selalu ada buat aku, walaupun aku nggak minta tapi selalu ada buat aku. Nggak tahu itu aku pas senang pas susah kayak gitu. Keren, gokil. Lanjutkan. Amanah pesan. Oh, amanah. Iya, masih banyak hal yang harus dicoba sih. Jadi daripada stres sendiri, mending daripada mikirin what if mulu, mending ya jalanin aja dulu gitu loh. Keren dong. Gokil. Terima kasih. Aduh, kok jadi melu. Ya, terima kasih udah melahirkan aku, udah didik aku sampai saat ini. Aduh.
Ya Pak, terima kasih banyak. Mungkin terima kasih semuanya. Ya, terima kasih udah ngelahirin, udah didik, udah sampai sebesar ini. Mungkin sampai aku sebesar ini belum bisa ngasih apa-apa, belum bisa bahagiain apa-apa. Ya, semoga nanti kedepannya juga aku bisa ngebahagiain ibu sama ayah dengan apa yang aku bisa, pakai tangan sama kaki aku sendiri. Dan semoga aku bisa nganter ibu ke ayah dan ayah nanti menuju surga. Udah. Tenang di sana. Terakhir. Jadi dari semua statement Mas Gandum, jadi apa arti sesungguhnya dari pahlawan itu? Pahlawan itu bukan dari titel ya kalau menurut aku, tapi bagaimana dia berpengaruh untuk di lingkungan itu dan dia membawa dampak yang sangat positif bagi lingkungan yang dia tuju, dan dari situ nanti mudah akan dikenal. Dan menurut aku pahlawan dari sesuai apa yang kamu miliki dan kemampuan kamu. Pahlawan sesungguhnya itu yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, pun itu cuma bantuin ngambil sampah terus naruh di tempat sampah, itu menurutku pahlawan sih, yang bisa membuat saya lebih baik lagi dan lebih maju lagi sih. Ya, dulu. Oke, jadi setelah statement Mbak Ria A sampai Z, jadi arti pahlawan sebenarnya menurut Mbak Ria itu apa? Pahlawan orang yang sangat berpengaruh untuk kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Sesimpel orang yang bisa mempengaruhi diri kita menuju ke arah yang lebih baik, Yang bisa bermanfaat dan berguna. Dah. Menurut aku pahlawan itu seorang yang berjasa gitu. Kalau nggak harus berjasa kepada Indonesia, tapi kalau itu berjasa bagi kita, itu bisa disebut pahlawan sih. Apalagi kalau dalam keadaan susah. Pahlawan itu yang berjasa dan berguna bagi Apa ya? Surabaya. Kota pahlawan. Pahlawan adalah hero. Pahlawan adalah hero. Terima kasih. Susah. Pahlawan adalah hero. Betul kan? Pecat guys, hancur. Voice, Gak ada voice.